pengambilan keputusan berdasarkan nilai keputusan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak. Ya, insya Allah kita sharing saja nih. Saya langsung saja Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Arman dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Iya. Dalam dunia pendidikan, mau tidak mau memang kita akui kita kadang memang berada pada kondisi dilema etika maupun kebutuhan moral, baik berkaitan dengan buku, baik berkaitan dengan kondisi guru, baik berkaitan dengan kondisi siswa. Itu ada posisi di mana dilema etika dan kebutuhan moral. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Tentunya saya sebagai pemimpin di sekolah mendalami kejadian tersebut. Tidak serta-merta saya mengambil keputusan, tidak serta-merta saya menetapkan keputusan, tetapi lebih kepada saya menggali terlebih dahulu sebetulnya ini dilandasi apa, alasannya apa, pertimbangannya apa, dari pertimbangan yang berat, ringan, sampai akhirnya saya menentukan oh ini berarti tidak, oh ini berarti jalan, lebih baik mundur, lebih baik maju, seperti itu Pak Ketua. Tentunya ada pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan. Ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, terus terang menjadi keprihatinan kita bersama berkaitan dengan masalah buku pada kurikulum merdeka. Masalah buku pada kurikulum merdeka itu menurut saya sangat dilematis. Mengapa dilematis? Karena kurikulum yang ada, capaian pembelajaran yang berbeda dengan buku itu tidak ada yang sama, sehingga mau tidak mau kita harus membeli buku dan buku itu yang dipakai tidak sesuai. Tetapi bagaimanapun kita di sekolah harus membeli buku mengikuti perkembangan zaman. Nah ini terus terang menurut saya sangat dilematis. Bagaimana kita menempatkan diri idealis harus sesuai dengan CP, tetapi nyatanya tidak ada buku yang sesuai. Tetapi kalau kita tidak membeli, nyatanya kita butuh, sehingga sekalipun membeli buku, terpaksa kami mengkondisikan guru itu harus bisa mencari merangkum materi yang sesuai dengan CP itu sendiri, seperti itu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Arman lakukan selama ini? Yang biasa saya lakukan selama ini tentunya saya membuka atau setiap menerima laporan tidak serta-merta saya memutuskan, tetapi biasanya saya sharing dengan guru-guru yang ada di sini, kadang juga dengan panjenengan sesama guru, minta pendapatnya, minta solusinya, sehingga apa yang akan saya tetapkan itu betul-betul setidaknya itu resikonya itu tidak terlalu besar, di mana akibatnya dampaknya itu bisa diterima oleh semuanya, begitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Tentunya orientasi saya pribadi adalah kepada murid, sehingga efektivitas saya di dalam menentukan atau melakukan pengambilan keputusan, bagaimana murid itu akan terdampak dari keputusan yang saya terapkan, termasuk dengan contohnya tadi kami membicarakan tentang buku. Nah, kalau siswa ini dalam pembelajaran itu tidak ada apa-apanya, guru dalam melakukan itu ngawur, maka itu menjadi hal-hal yang sangat menyakitkan bagi saya. Maka dari itu langkah-langkah efektif yaitu satu, orientasinya kepada murid, dua, komunikasi intens dengan guru-guru, dan berikutnya masuk di dalam forum-forum KKB maupun KKS maupun dengan pertemuan kombel-kombel yang sesuai untuk mengambil keputusan itu sendiri.
apakah ada sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema kita, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Nah, kalau jadwal tentunya memang dalam suatu tindakan kita harus bergerak tepat dan cepat. Kita, kalau saya sendiri lebih kepada fleksibilitas, tidak harus sesuai dengan prosedur banget, karena setiap kasus, setiap kejadian berbeda penanganan, karena tidak bisa kasus A disamakan dengan kasus B penanganannya. Sehingga kalau saya sendiri dalam menggunakan waktu itu fleksibel, sesuai dengan kebutuhan, lebih cepat lebih baik. Prinsip saya tidak menjadi pikiran, dan semakin lama itu semakin beban. Takutnya seperti fenomena gunung es yang akan membunuh dan suatu saat akan hancur. Sehingga lebih baik cepat diatasi sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Menurut saya sendiri, tantangan terbesar itu karena orientasi kita kepada murid. Tantangan terbesar itu adalah sehari murid itu sendiri. Notabene sekolah kita itu merupakan sekolah pedalaman yang sulit dari perkotaan, masyarakatnya yang masih menengah ke bawah. Bagaimana memahamkan wali murid ini agar memiliki persepsi yang sama dengan kita yang di sekolah. Ini menurut saya tantangan yang sangat besar. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema kita? Tentunya karena kita bekerja dalam tim, yaitu tim K3S, kelompok kerja kepala sekolah. Mau tidak mau memang saya sangat diuntungkan masuk dalam kelompok kerja kepala sekolah. Di situ merupakan forum untuk curah pendapat setiap ada permasalahan, satu dengan yang lainnya mungkin ada permasalahan, saling sharing solusi, saling sharing pemecahan masalahnya. Itulah menguntungkan bagi saya di situ. Adanya kelompok kerja kepala sekolah. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran ini dari pengalaman pengambilan keputusan. Ya, yang tadi kita ceritakan di awal tentang dilema etika, tentunya memang orientasi kita harus kepada murid. Meskipun buku itu tidak persis betul sesuai dengan CP, tetapi kalau tidak ada buku, anak pun nanti kesulitan. Sehingga mau tidak mau kita membeli buku, tetapi dengan catatan guru tersebut harus bisa memahami CP yang sesuai, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diberikan peserta didik harus selaras dengan capaian pembelajaran. Ini menurut saya apa yang kita sampaikan disebutkan pada pagi ini. Benang merahnya yaitu dilema etika itu sering terjadi, tetapi kalau saya pribadi orientasinya adalah keperpihakan kepada murid. Pak, terima kasih Pak atas waktunya berbincang dan berdiskusi dengan saya. Saya langsung saja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Gus, hari ini kita akan mengadakan kegiatan wawancara. Nanti kita akan berdiskusi terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak. Silakan. Oke Pak, kita langsung saja nih Pak Gus. Ya, Selama ini bagaimana Pak Agus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ini Pak, jadi dilema etika dan rujukan moral itu berbeda. Kalau dilema etika ini memang bukan lawan benar. Kalau rujukan moral itu memang jelas dia itu salah. Ya kami perlu mengevaluasi dulu. Sebetulnya ini persoalannya masuk di dilema etika atau rujukan moral.
selama ini bagaimana Pak Agus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil Ketika nanti menghadapi kasus yang dua kepentingan sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya akan berkoordinasi dengan terkait kelasnya, dengan mandiri, bahkan kalau itu yang lebih relevan mungkin dinas koordinasi. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Agus lakukan selama ini? Saya tidak memiliki prosedur khusus Pak, tapi saya itu melihat situasi dan kondisi kasus itu tersebut. Kita pelajari secara cermat kasus ini bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat. Hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di mana? Kita mempertimbangkan nilai-nilai etika. Dalam pengambilan keputusan bisa mengakomodir yang di dalamnya baik yang satu maupun Apakah Pak Agus memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga kita? Apakah Pak Agus langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal saya nggak punya, saya nggak memiliki jadwal khusus dan setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu atau sebulan sekali atau 2 minggu tidak. Kami tidak ada jadwal khusus, tetapi kami menyelesaikan sesuai kebutuhan yang urgent, yang segera kita selesaikan, ya kita selesaikan begitu. Jadi kami tidak memiliki jadwal khusus. Jadi kalau ada kasus atau secara langsung Kita diselesaikan. selesaikan. Oke. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Tantangannya sebetulnya ada beberapa tantangan. Salah satunya bagaimana kita menyelesaikan kasus ini yang dampak jangka panjangnya seperti apa, minimalis ada dampak negatif di kemudian hari, sehingga nanti keputusan ini benar-benar bisa diterima oleh yang kena kasus tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Agus dalam mengambil keputusan? Ya, pastinya rekan sejawat, mungkin guru senior yang ada di diskusi untuk menentukan keputusan ini, kita termasuk yang relevan termasuk dinas. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Agus petik dari pengalaman mengambil keputusan di lembaga kita? Oh iya, setiap kasus memberikan pembelajaran yang sangat beragam. Semua kasus yang berbeda ini semua ada pembelajaran yang beragam untuk pematangan. Juga kami juga mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Juga tadi nilai-nilai etika dalam sebuah keputusan yang kita bisa bijaksana. Terima kasih Pak Agus atas waktunya pada kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini, dan juga banyak sekali mendapatkan pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Agus. Oke, saya langsung saja akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.